Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Memasuki hari Paskah yang kedua, mari kita berdoa mempersiapkan hidup kita. Terima kasih Bapa Surgawi, di hari yang baru, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Kami menyambut hari yang baru di dalam anugerah kemenangan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama memberi waktu kita merenungkan firman Tuhan dalam Roma pasal 6 ayat 19. Ayat ke-9 berkata, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati dan tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak edaran, banyak nasihat, banyak pengarahan berkata, jangan berbicara lagi mengenai COVID-19. Jangan cerita-ceritakan, jangan katakan mengenai itu, membuat takut, stres. Saya berpikir benar juga saudara, ada kebenaran di dalamnya. Memang lebih baik kita berbicara mengenai kemenangan Kristus, bukan saudara? Berbicara mengenai pemeliharaan, pembelaan Kristus di dalam Tuhan Yesus, berbicara kemenangan Tuhan Yesus. Oleh karena memang Tuhan Yesus memanggil kita untuk kita hidup bersama Dia di dalam kemenangan. Allah menentukan kita di dalam Yesus menjadi orang-orang yang berkemenangan. Sebab apa? Sebab Yesus sudah menang atas maut, Yesus sudah menang atas kematian, Yesus sudah menang atas dosa. Firman Allah berkata, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yesus kita berkemenangan. Saudara yang kekasih, firman Allah berkata demikian saudara, bahwa kemenangan bukan saja kita menang atas dosa, atas maut, tapi dalam pergumulan hidup sehari-hari Allah mau saudara dan saya berkemenangan. Ada jaminan kemenangan bukan saja di dalam roh kita, jiwa kita, kepikiran kita, perasaan kita, tetapi di dalam tubuh kita, kesehatan kita. Sebab firman Allah berkata dalam surat Petrus bahwa oleh darah Yesus kamu sudah ditebus, dan oleh bilur-bilurnya semua penyakitmu sudah disembuhkan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus mau saudara dan saya sungguh-sungguh memperhatikan apa yang ditulis oleh Roh Kudus. Sebab oleh darah Yesus kamu sudah ditebus. Engkau dan aku sudah ditebus menjadi umat Allah. Ada pengampunan dosa, ada kelepasan, pewaris kerajaan sorga. Di sorga satu tempat disediakan bagimu dan bagiku. Di balik lubang kubur sana saudara ada kehidupan untukmu dan untukku. Sebab firman Allah berkata bahwa oleh darah Yesus kamu sudah ditebus. Kalimat yang berikut, dan oleh bilur-bilurnya semua sakit penyakitmu sudah disembuhkan. Saudara perhatikan perkataan sudah selesai, sudah telah terjadi, sudah kepastian yang sudah terjadi, sudah ditebus dan sudah disembuhkan. Saudara yang kekasih, kalau begitu ketika kita sakit, artinya Yesus sudah mengerjakan kesembuhan itu bagiku dan bagimu. Ketika dia menderita di kayu salib, ketika dia menderita, dia dicemuk, dihancurkan di hadapan meja pengadilan Romawi, bukan? Nah saudara, inilah kemenangan dalam kehidupan kita.
perjalanan orang percaya, kemenangan dari tubuh, jiwa, roh, pergumulan hidup sehari-hari. Inilah yang harus kita bicarakan, kita suarakan, kita agungkan. Ketika kita tidak boleh keluar rumah, marilah kita dalam keluarga, rumah tangga bersama-sama nyanyilah kemenangan, kemenangan, kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus. Nah, saudara perhatikan, nyanyilah kemenangan, nyanyilah kemenangan, klaim kemenangan di dalam Yesus, klaim kemenangan oleh darahnya, klaim kemenangan oleh firman kita, akan dilur-dilurnya ada kesembuhan. Itulah sebabnya kita harus memelihara kemenangan. Roma pasal 12 ayat 21 berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itulah sebabnya firman Allah menjamin, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pergumulan hidup sehari-hari, pergumulan alam jiwa kita, jiwa emosional. Kita selalu emosional. Orang omong salah, kita juga mau menyalahkan dia. Orang omong jelek mengenai kita, kita juga mau menjelekkan dia. Orang omong merugikan kita, kita juga mau merugikan kita. Tidak, saudara. Tuhan mau kita menang secara emosional. Pergumulan jiwa, pikiran, emosional, saudara. Nah, inilah saudara yang kekasih. Demikianlah firman Allah berkata, yakinlah, yakinlah bahwa kita mampu tetap berjalan dalam kemenangan. Situasi kondisi dunia ini, kita gereja Tuhan berjalan dalam kemenangan. Jangan dikalahkan dengan situasi dunia ini. Sebab itu mari tiap hari kita berdoa, bersyukur, bicarakan kemenangan di dalam Yesus, bicarakan kemenangan di dalam Yesus, bernyanyi memuji sebagai orang-orang pemenang bagi kemuliaan kehormatan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari berjalan di dalam kemenangan. Terima kasih Bapa, Engkau mengarak-arak kami berjalan di dalam kemenangan, datang kepada kemenangan. Ampuni kesalahan dosa kami, berkati kami di hari yang baru. Terpujilah nama-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin.